konstruksi elektroda selektif ion ya. Konstruksi elektroda selektif ion sistem membran cair, yaitu ada dua. Pertama tipe tabung dan yang kedua tipe kawat terlapis. Yang tipe tabung bentuknya seperti tabung, ya, bentuknya seperti tabung. Kemudian di tengah-tengah ini disisipkan di kawat AgAgCl ya, kawat AgAgCl sebagai elektroda pembanding dalam, ya, AgAgCl. Kemudian di dalamnya juga ada larutan elektrolit internal ya. Kemudian di sini membrannya di sini ya, membrannya. Membran ini nanti membrannya membran polimer ya, membran polimer yang mengandung pengompleks ya, senyawa pengompleks ya, polimernya PVC ya, pengompleks dan lain-lain ada nanti ditaruh di sini, direkatkan di sini. Kemudian internal filling solution atau larutan elektrolit internalnya itu biasanya nanti sama dengan zat yang mau disensor. Kalau misalnya itu sensor lantanum, maka di sini lantanum larutnya. Larutannya mengandung ion lantanum. Sedangkan tipe kawat terlapis ini bisa digunakan kawat tembaga, ya, kawat platina, kawat emas boleh, ya. Jadi paling murah ya tembaga ya, misalnya untuk anak S1 gitu ya. Itu nanti menggunakan tembaga, mungkin kalau yang selanjutnya S2, S3 mungkin pakai yang platina begitu ya. Atau emas. Kemudian nanti bagian ujung sini kira-kira 1 cm ya, jadi sekitar 1 cm ini direkatkan membran polimer ya yang berisi pengompleks itu ya. Ionofornya ada di sini. Jadi sangat sederhana ini pembuatannya. Yang ini yang lebih rumit sedikit. Kemudian bagaimana cara membuatnya ya? Kita menggunakan wadah yang sangat kecil ukurannya ya, jadi bisa menggunakan vial ya, vial ukuran berapa mili ya, 5 mili ya, mungkin vial 5 mili, kemudian di dalamnya itu diisi ionofor, plasticizer, anionic site, PVC, dan THF sebagai pelarut. Ini nanti menggunakannya sedikit-sedikit ya, jadi nanti dengan perbandingan tertentu ya, jadi nanti dibuat tabel untuk penelitian, dibuat komposisi tertentu, jadi ionofornya berapa, plasticizer, anionic site, PVC, semuanya nanti ditimbang ya, menggunakan timbangan. Kemudian totalnya ya, total dari campuran ini masih sekitar 0,1 gram ya, jadi sangat sedikit kita membuatnya, nggak usah banyak ya, kita buat sedikit. Kemudian ditambahkan THF-nya ini, THF sebagai pelarut bisa mungkin sekitar 2 mili gitu, juga nggak banyak ya, 2 mili 3 mili gitu. Kemudian digoyang begitu ya, nanti mereka akan larut. Setelah itu dibentangkan di sini ya, dibentangkan di salah satu kotak ini. Nah, kotak ini itu dibuat dari kaca ya, dari kaca ya, dari gelas ukuran 20-20 atau terserah. Nanti kaca tadi itu diberi batas-batas seperti ini ya, menggunakan selotip dengan ketebalan tertentu ya, selotip. Jadi ini diberi selotip. Nah, nanti tengah-tengahnya ini kan kosong ya, jadi ini hanya batasnya adalah menggunakan selotip. Ini ukurannya sekitar 2 kali 2 cm ya, 2 kali 2 atau 3 kali 3 sekitar itu, jadi, atau 2,5 kali 2,5. Kemudian ini tadi ya, buburnya ini tadi, slurry-nya tadi dibentangkan di sini, jadi dituangkan di sini. Kita taruh kotak ini ya, kaca ini di meja yang datar ya, di laboratorium kita gunakan yang datar tempatnya ya, meja lab itu. Kemudian nanti ditunggu semalam ya, ditunggu semalam ini membrannya sampai kering ya, 1 malam. Kemudian besoknya itu kita sudah membuat ini ya, jadi kita bisa menggunakan tip mikropipet yang di tengahnya ini kita isi dengan kawat AgAgCl. Nah, cara membuat AgAgCl sudah dijelaskan sebelumnya ya, cara membuatnya itu ya. Jadi
Tip micropipet itu nanti disematkan di tengahnya sini, kemudian di sini disolder supaya supaya kuat gitu ya. Kemudian di salah satu dindingnya ini itu dikasih lubang ya untuk memasukkan inner solution. Jadi dikasih lubang untuk memasukkan inner solution. Kemudian tip micropipet ini itu kita taruh di sini, kita sematkan di sini. Jadi eh, kita paskan di sini. Ini bisa untuk 4. Jadi untuk 4 tip micropipet. Kemudian supaya merekat antara membran PVC tadi dan tip micropipet itu kita basahi sedikit dengan THF ya. Kita basahi sedikit sehingga nanti ini ujung ini lengket di sini. Lengket-lengket ada 4, bisa untuk 4 ini. Itu nanti kemudian kita tekan dengan penekanan tertentu, jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah ya, sehingga nanti PVC ini nanti akan lengket di sini, akan nempel ya, akan nempel. Kemudian ditunggu semalam ya, jadi memerlukan waktu lebih lama ini. Ada 4 ya, 4 itu. Kemudian paginya, besok paginya itu kita cutter, dikat menjadi 4, dipotong menjadi 4 sesuai dengan jumlah ini. Kemudian yang bentuknya kotak tadi, yang dikat tadi, kemudian digunting ya, digunting sesuai dengan bentuknya, sehingga nanti bagian ujung sini akan terlapisi oleh membran PVC yang berisi ionofor dan lain-lain ini ya, akan lengket di situ. Ya, ini untuk percobaan penelitian ya, untuk percobaan. Ya, jadi kalau untuk mencoba penelitian seperti itu. Kemudian setelah lengket di sini ya, dalamnya itu diisi dengan inner solution. Misalnya di sini sensor untuk PB ya. PB itu nanti bisa diisi dengan larutan PB nitrat. Ya, jadi inner solutionnya itu sama dengan berisi ion yang mau dianalisis. Begitu. Nah, ini ya. Jadi ada inner solution di dalamnya. Yaitu tipe tabung. Kemudian untuk tipe kawat terlapis, itu ini bagian ujung ini dicelupkan di sini, dicelupkan, diangkat, celupkan lagi, diangkat, celupkan lagi, diangkat 3 kali. Setelah itu di oven 40 derajat selama 1 jam ya, sampai kering lah, sampai kering, kemudian bisa digunakan. Jangan lupa sebelum digunakan nanti direndam dalam larutan ion yang akan dianalisis ya. Jadi nanti untuk sensor PB ya direndam pada larutan PB nitrat. Ya, jadi larutan merendamnya itu sama dengan inner solutionnya. Ya, ini PB nitrat, kemudian perendamnya juga PB nitrat. Ya, ini juga direndam dengan PB nitrat. Untuk sensor PB misalnya ya. Itu. Kemudian baru bisa digunakan. Ya. Merendamnya agak lama juga ini ya. Merendamnya agak lama ya. Untuk pertama kalinya dibutuhkan waktu ya semalam ya. Tapi untuk berikutnya hanya sebentar, paling 1 jam. Tidak sampai ya. Untuk berikutnya penggunaannya seperti itu. Kemudian susunan skematis sistem pengukuran aktivitas ion menggunakan elektroda selektif ion tipe tabung dan tipe kawat terlapis. Kalau untuk tipe tabung, susunannya, selnya ya adalah elektroda pembanding luar, larutan sampel, kemudian membran, ya kan? Kemudian larutan pembanding dalam, kemudian elektroda pembanding dalam, AgCl ya. Itu untuk si tipe tabung. Kemudian untuk kawat terlapis sama ya, ada pembanding luar, misalnya AgCl, elektroda AgCl, atau Hg2Cl2. Kemudian di dalamnya larutan sampel ya, sama. Berikutnya membran, kemudian kalau tipe kawat terlapis itu langsung ke konduktornya, jadi penghantarnya. Jadi langsung ke kawatnya ya, tadi kawat Cu bisa atau platina atau emas. Kalau Cu itu kelemahannya kan dia juga kalau sudah terlalu lama bisa menjadi menghitam gitu ya. Tapi kalau platina dan emas lebih stabil, maksudnya itu lebih inet ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana mekanisme responnya? Ya.
Pada konfigurasi elektroda selektif ion tipe tabung, membran selalu ditempatkan antara sampel dan elektrolit pembanding dalam atau larutan elektrolit internal. Ya. Sebelum digunakan untuk pengukuran, membran esi selalu dikondisikan dengan cara merendamnya dalam larutan yang mengandung ion analit dengan konsentrasi dan waktu tertentu sampai terjadi kesetimbangan. Di dalam membran akan terbentuk kompleks antara ion analit, ya analitnya itu I+, ya misalnya analitnya adalah I+, dan ionofor S sebagai kompleks logam ligan yaitu IS+. Ya, ini misalnya ionofornya tadi tidak bermuatan ya, maka itu ini muatannya jadi positif ya. I-nya positif, S-nya netral, jadi IS+. Kompleks ini akan disetimbangkan dengan adanya anionic site R-, ya, R-. Supaya apa? Supaya imbang yang telah ada di dalam membran. Jadi R-nya ini sudah ada di dalam membran, ya. Anionic site-nya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Adapun skema kesetimbangan antara sampel membran selektif ion dan larutan elektrolit internal pada esi berbasis ionofor netral adalah sebagai berikut. Ya, ini dalam larutan sampel itu ada ion I-, I+ ya. Ya, ini digambarkan itu sebagai I+ ya, ion kationnya. Kemudian di dalam membran polimer ada ionofor ya, ionofornya itu S. Selain ada ionofor di dalam membran, itu juga ada anionic site. Ya, anionic site. Kemarin apa? Garam borat ya, yang ukurannya besar. Ya, yang ukurannya besar itu. Lah, R- ini ada K+, kan kemarin ada K+-nya ya. Cuma di sini nggak ditulis. Ada R- dan K+ gitu. R-, K+. Kemudian ada ini apa? Ini ionofornya S. Nah, kemudian karena dia ketika dia direndam ya, itu I+ dan S ini akan bereaksi membentuk IS+. Ya, membentuk IS+, dan ini akan disetimbangkan dengan R-. Sedangkan sebagai penggantinya K+-nya ini, K+ yang ada di dalam sini, temennya ini ya, apa? Pasangannya R- ini akan ada K+. K+-nya itu akan keluar. K+-nya akan keluar, dia akan berpasangan dengan X-. Karena I+-nya ini kan masuk. Otomatis harus ada yang keluar. Yang keluar adalah K+ miliknya anionic site. Bisa dipahami ya? Jadi ada mekanisme pertukaran ion juga meskipun itu bukan reaksi utama. Ya, yang utama adalah ini. Sehingga kompleks ini akan netral. Terus kemudian kenapa sih kok ada R- ini, anionic site? Supaya X- ini tidak ikut masuk bersama. Supaya X- ini tidak masuk bersama. Bisa dipahami ya? Kenapa sih kok X-nya tidak boleh masuk? Karena nanti kalau dia masuk, maka dia akan menimbulkan potensial di antar muka sini. Padahal potensial itu diharapkan hanya berasal dari I+, bukan dari X-. Bisa dipahami ya? Gitu. Sehingga nanti yang terukur adalah memang benar-benar potensial yang berasal dari I+, ya X-nya tidak ikut. Terus kemudian loh ini kan ada K+ tadi kan keluar, bagaimana potensialnya? Nah, karena itu potensialnya itu sudah di dalam membran ini sudah ada K+ secara keseluruhan ya, maka ini sudah diperhitungkan ya. Jadi potensial yang ini kan sudah diperhitungkan bahwa K+ akan keluar. Tapi kalau X- ini kan macam-macam. Mungkin bentuknya nitrat, mungkin Cl, mungkin sulfat, atau karbonat, dan yang lain-lain. Kalau K+ itu jelas K yang keluar. Jadi sudah terukur ya, potensialnya sudah terukur dan itu masuk sebagai potensial yang bersifat konstan. Demikian pula pada larutan elektrolit internal itu kan mengandung ion yang sama dengan yang dianalisis ya. Ini juga begitu bisa keluar masuk. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan muatan ya. Jadi membran polimer di sini harus
harus selalu stabil lah ya gitu, selalu stabil, kecuali nanti ini reaksi ini plus min ini ya, reaksi keluar masuknya sampel ya. Jadi dia harus dalam kondisi yang selalu penuh ya, jenuh ya, dengan S min dengan IS plus ya, ada S dan R, ini harus selalu kondisinya selalu konstan begitu ya, supaya menjaga potensialnya. Pada sistem ini diasumsikan bahwa I plus bebas dalam membran tidak signifikan terhadap perubahan konsentrasi sampel. Sedangkan X min tidak masuk dalam membran karena tertahan oleh adanya anionic site. Dengan demikian, perubahan potensial hanya disebabkan oleh adanya gangguan sistem keseimbangan analit dengan kompleks analit ionofor dalam membran. Kemudian skema kesetimbangan antara larutan sampel dan membran polimer pada ESI tipe kawat terlapis ya. Kalau kawat terlapis kan sederhana, tidak ada inner solution-nya ya. Langsung ke konduktor. Ya, ini larutan sampel ya, seperti ini keseimbangannya ya. Kemudian contoh-contoh elektroda selektif ion yang telah dikomersialkan. Contoh elektroda selektif ion kalsium ya, menggunakan ionofor penukar kation ini ya. Komposisi ionofor 1-2%, PVC 30%, plasticizer-nya NPOE 60-69%. Seperti ini. Di sini tidak terlihat adanya anionic site. Ya, kenapa? Karena di sini menggunakan pengompleks yang bersifat penukar ion. Ya, jadi kompleksnya sendiri itu sudah bermuatan, sehingga ketika dia menarik kalsium, ya, di sini sudah siap menerima begitu ya. X ini O min ya. Jadi sudah langsung kationnya sudah bertukar langsung begitu. Jadi tanpa anionic site. Kemudian ini contoh ionofor yang dia tidak bermuatan. Maka itu menggunakan KTCPB. KTCPB ini adalah anionic site. Ya, kalau kita lihat strukturnya kan tidak ada muatan. Ya. Terus bagaimana cara kerjanya sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sel elektrokimianya adalah Hg ya, kalau kita menggunakan elektroda kalomel ya, Hg, Hg2Cl2, KCl jenuh, kemudian ini junction, larutan sampel, membran PVC, CaCl2 ya, karena memang di sini ada intersolusinya adalah CaCl2 ya. Kemudian setelah itu langsung berhubungan dengan AgCl lagi. Ya, jadi ingat ini logam. Kemudian bagaimana pembentukan potensial antarmuka SiCa2+. Ya, pembentukan potensial antarmuka ya, seperti ini. Ya, Cal2+, ya, kompleksnya itu berkeseimbangan dengan Ca2+ dan 2Cl min. 2L min ya. L ini ligan. Ini ligannya bermuatan ya, ligannya bermuatan. Kemudian di sini dalam air ada Ca ya, Ca akan mengganggu kesetimbangan ini sehingga nanti akan timbul beda potensial. Sedangkan yang ini menggunakan ionofor netral ya, makanya itu L-nya itu enggak ada muatan. Ya, L-nya tidak ada muatan ya, ini Cal2+ ya. Kemudian ini L begitu ya. Ini akan keluar masuk sehingga nanti di sini timbul beda potensial. Semakin besar Ca2+, maka beda potensialnya semakin besar. Kemudian potensial sel elektrokimianya E sama dengan konstan plus 0,0296 log aktivitas Ca2+. Ini adalah 0,059 dibagi 2 ya. Karena muatan Ca adalah 2 ya. Jadi 0,0592 dibagi 2. Ya, bisa dipahami ya. Jadi slope-nya lebih kecil daripada yang muatannya 1, yang mono ya. Kemudian ini elektroda selektif kalium. Ini sangat terkenal dan sudah dipakai untuk kesehatan ya, untuk mengukur kalsium. Kalium di bidang kesehatan. Ionofornya adalah kompleks palinomisin yang jadi menggunakan antibiotik ya, antibiotik palinomisin. Menggunakan plasticizer-nya
menjadi 2-etilheksil sepakat. Kemudian komposisi membrannya plasticizer 69%, PVC 30%, ionofornya 1%. Kemudian bentuk kompleksnya seperti ini, jadi K itu ada di tengah. Ya, K itu akan ada di tengah. Ya, ini ada banyak elektron. Kemudian dia menyumbangkan elektronnya. Nah, K+ dalam serum darah itu konsentrasinya 3,5 sampai 5 milimolar. Sedangkan natrium pada serum darah adalah 135 sampai 145 milimolar. Sedangkan Na+ dalam air laut adalah 50 kali lebih banyak daripada K+. Nah, selektivitas dari elektroda selektif ion ini adalah 5 kali 10 pangkat 3 kali lebih besar daripada terhadap Na. Berarti 5.000 kali lebih besar selektivitasnya daripada Na. Sehingga adanya Na tidak mengganggu analisis. Ya. Kalau ini kan di dalam darah ya ada segini kan nggak sampai 5.000 kalinya ya natriumnya ya. Ini juga tidak sampai 5.000 kalinya, hanya 50 kalinya ya di air laut. Maka itu elektroda ini sangat selektif ya, sangat selektif. Artinya kalau ini 5.000 ini ya, selektivitas 5.000 kali daripada Na. Artinya apa? Di dalam sampel yang misalnya mengandung natrium sebanyak 5.000 dan kaliumnya hanya 1, ya, natriumnya 5.000 dan kaliumnya hanya 1, maka elektroda ini masih bisa menyensor kalium. Paham ya? Itu maksudnya ya. Kemudian ini ya lanjutannya. Sel elektrokimianya seperti ini ya, sama dengan yang lain ya. Tapi di sini ada double junction reference electrode. Jadi ditambah ini. Jadi di bagian luar dari elektroda pembanding itu nanti ditambahi ini. Jadi biasanya nanti ada apa ya? Ada kantongnya gitu, kantong untuk ini. Dan biasanya ada dibeli juga ya. Jadi sudah ada elektroda pembanding yang double junction. Ya, jadi bisa tinggal pakai. Nah, jadi ada double begini. Kenapa sih kok pakai double junction? KCl jenuh ya, karena ini KCl jenuh, maka K+ dalam elektroda pembanding konsentrasinya sangat tinggi, akan mengganggu analisis. Ini diperlukan jembatan garam yaitu NH4NO3. Nah, jadi diperlukan NH4NO3. Nah, membran potensial mekanisme terbentuknya beda potensial pada antarmuka seperti ini ya. Jadi kalau disebutkan mekanisme itu gambarnya ini ya. Ya, jadi gambar ini nanti kalau ada mekanisme gitu pertanyaan. Ya, di sini membran PVC, kemudian di sini ada air, ya PVC-nya mengandung K-valinomisin ya. Yang dia itu bermuatan, kemudian berkeseimbangan dengan K+ dan valinomisin. Kemudian ada air yang mengandung K+, K+ ini bisa masuk, yang di dalam ini bisa keluar, maka akan mengganggu kesetimbangan kompleks kalium valinomisin. Gangguan kesetimbangan ini akan menghasilkan beda potensial. Semakin banyak K+, maka beda potensial semakin besar. Potensial sel elektrokimia E sama dengan konstan plus ya, karena kation dia plus 59,1 log aktivitas K+. Ya, untuk kation plus, kalau anion min. Nah, ini ya. Contoh yang lain untuk nitrat ya. Ini menggunakan tetra N didosil amonium nitrat ya. Plasticizer-nya ini di butalat. Komposisinya seperti ini. Nah, ini ya, nitrat. Kemudian sama ada double junction-nya. KCl jenuh, Cl- dalam metode pembanding konsentrasinya sangat tinggi, mengganggu analisis, diperlukan jembatan garam K2SO4. Nah, ini adalah potensial sel
E sama dengan konstan min. Nah, min ya. Anion ini muatannya 1, min. Ya. Muatannya min, kemudian 1 kan berarti dibagi 1, 59,1 milivolt ya. Log A, log aktivitas NO3 min. Ya, seperti ini kesetimbangannya. Ya, mekanismenya seperti ini ya. Kemudian ini contoh-contoh sensor membran berbasis PVC. Ya, untuk sensor ini membran ionofornya ini ya. Yang berbeda itu hanya ionofor ya. Membran yang lain itu bisa sama ya. Misalnya PVC sama bahannya sama ya. Kemudian dibutuhkan juga anionic site boleh sama. Kemudian yang berbeda adalah ionofornya saja. Yang lainnya sama ya. Jadi yang bersifat selektif adalah ionofornya. Ya, ini yang sudah diteliti. Ya. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan silakan via chat.